Halo Sobat ADP, kali ini kita akan bahas satu topik, yaitu kasus Peggy Setiawan. Jadi Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon. Akhirnya Peggy Setiawan dibebaskan. Hal itu disampaikan langsung oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung pada sidang pra-peradilan pada hari ini. Artinya, baik penangkapan, penahanan, penetapan Peggy sebagai tersangka menjadi tidak sah. Untuk itu, Sobat ADP sekalian, karena penetapan tersangka menjadi tidak sah, untuk itu, demi kemanusiaan, demi keadilan, demi kemanfaatan hukum, Peggy harus dibebaskan. Ya, Peggy juga harus mendapatkan yang namanya ganti kerugian dari negara. Untuk nilai ganti kerugian ini, semestinya menurut saya, Polri, dalam hal ini Polda Jawa Barat harus legowo. Sudah temui Peggy atau keluarganya untuk menyerahkan uang ganti kerugian. Karena atas perbuatan yang dilakukan oleh penyidik pada Polda Jawa Barat yang telah keliru dalam menetapkan status Peggy sebagai tersangka. Dalam hal ini, Peggy sangat dirugikan. Kemudian, tidak hanya ganti kerugian yang didapatkan oleh Peggy Setiawan harus mendapatkan yang namanya rehabilitasi. Kenapa? Karena rehabilitasi itu diberikan untuk mengembalikan mental, untuk mengembalikan psikis yang dialami oleh Peggy Setiawan selama berada di balik jeruji besi. Begitu teman-teman. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Negara dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia harus mengembalikan nama baik Peggy beserta keluarga. Kepolisian juga harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Republik Indonesia, khususnya kepada Peggy beserta keluarganya. Intinya apa di sini teman-teman? Dari kejadian ini, atas tuduhan yang dialamatkan kepada Peggy Setiawan, akhirnya tidak terbukti. Untuk itu, Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap. Peggy Setiawan juga adalah korban kesewenang-wenangan dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Dari kejadian ini, kembali saya ingatkan bahwa ada adigiem hukum yang menyatakan bahwa lebih baik kita membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Dalam hal ini, Peggy Setiawan adalah kisah nyata dalam proses penegakan hukum di Republik Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini, saya perlu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hakim yang memeriksa dan memutus pada perkara pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy beserta tim kuasa hukumnya. Saya terima kasih, kenapa? Karena beliau sudah mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Saya merasa beruntung sekali kita memiliki hakim yang punya dedikasi tinggi. Ya, kita punya hakim seperti beliau. Beliau tanpa tekanan, dia berpegang teguh pada asas kemandirian hakim. Ya, beliau sebelum memberikan putusan, beliau tetap pada pendirian, tetap sesuai dengan hati nurani yang ada, yang melekat pada dirinya. Bayangkan ya, kalau saja hakim dalam perkara ini keliru dalam mengambil suatu keputusan, dan pada akhirnya kasus ini harus disidangkan dalam proses pokok perkara, saya tidak bisa bayangkan Peggy Setiawan bisa saja mendapatkan hukuman mati. Kenapa? Karena kita melihat bahwa 8 orang yang saat ini sedang menjalankan hukuman itu saja divonis hidup. Apalagi Peggy Setiawan yang konon katanya adalah pelaku utama atau otak di balik pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Itu teman-teman. Untuk itu kita sudah sepatutnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hakim yang sudah memberikan keputusan yang sangat bijak pada hari ini. Lantas kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana dengan para saksi yang selama ini memberatkan atau menyudutkan Peggy Setiawan? Mereka yang sudah menuduh Peggy Setiawan
melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam itu bagaimana? Kalau menurut saya itu simpel, ya, tidak usah berpikir panjang, ya. Saya harap kepada kepolisian agar kemudian institusi yang mulia ini kembali dipercaya oleh masyarakat. Sudah, ayo bangkit, tidak usah dilema, tidak usah lagi bersedih, tidak usah lagi berkecil hati, kejar dan tangkap mereka yang sudah menuduh, yang sudah memojokkan Peggy Setiawan. Sudah, kejar mereka. Kenapa? Karena atas keterangan-keterangan mereka lah membuat orang yang tidak bersalah ini mendekap di balik jeruji besi selama berbulan-bulan. Begitu, saya harap penyidik dalam hal ini kepolisian agar kemudian bisa membuka mata batin untuk mengejar para pelaku yang sudah menyudutkan Peggy Setiawan. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana dengan nasib dari penyidik yang sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka? Kalau menurut saya, ya Polri atau Kapolda dalam hal ini harus memeriksa penyidik-penyidik ini agar kedepannya itu tidak ada lagi penyidik-penyidik yang seperti ini, ya, yang gegabah, yang ceroboh dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu sangat-sangat merugikan Peggy Setiawan, ya. Beliau masih muda, beliau yang seharusnya bekerja, beliau yang seharusnya bersama keluarga, tapi karena kesalahan atau keliruan dari anggota kepolisian sehingga beliau berbulan-bulan harus mendekat di balik jeruji besi. Itu kan sangat-sangat menyedihkan. Ada juga yang bertanya, jangan-jangan ke-8 orang yang saat ini sedang menjalankan hukuman itu juga merupakan korban salah tangkap. Menurut saya bisa saja, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi karena ke-8 orang ini sudah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ya kita tunggu saja. Karena kan mereka sudah ada upaya hukum, kita doakan semoga tidak ada lagi kasus salah tangkap dalam proses pengungkapan fakta yang terjadi yang sampai saat ini masih misterius. Apakah kematian Vina dan Eki ini adalah murni kecelakaan tunggal ataukah karena memang ada pembunuhan? Kalau memang ada pembunuhan, segera cari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Sekali lagi saya berharap dengan kasus ini menjadi titik balik, titik awal buat kepolisian negara Republik Indonesia agar kedepannya itu agar lebih hati-hati lagi dalam proses penyidikan, dalam proses penangkapan atau penetapan status tersangka terhadap seseorang harus lebih bijak lagi agar tidak merugikan orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Begitu, teman-teman. Sekali lagi, selamat kepada Peggy beserta keluarga, terutama kepada tim penasihat hukum yang sudah bahu-membahu memberikan nilai keadilan bagi Peggy Setiawan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam keadilan.